keluarga besar SMP, SMA, Yosudarso Metro, dan juga para pengurus, para pendahulu. Pertama-tama saya ingin sampaikan salam dari pertama para pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Leo Tihon yang pada saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, yang hanya diwakili oleh saya. Mereka menitipkan salam untuk keluarga besar di Metro. Lalu yang kedua juga salam dari keluarga besar SD Santo Antonius, SMP Santo Antonius, dan SMA Santo Antonius Jakarta kepada keluarga besar SMP SMA Yosudarso Metro. Mereka mendengar kegiatan yang ada di sekolah ini dan mereka juga bangga terhadap apa yang terjadi dalam dinamika sekolah ini. Saudara-saudari, pada hari ini kita berada pada saat Pekan Suci. Bacaan yang kita dengarkan memang baik untuk kita renungkan dalam rangka Pekan Suci itu saat kita masuk di dalam suatu misteri, suatu penyerahan diri dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi pada saat ini saya tidak akan secara khusus mengajak saudara-saudari masuk dalam peristiwa Pekan Suci ini, tetapi saya mengajak untuk memaknai bacaan hari ini dengan peristiwa apa yang kita alami pada maksud atau intensi perayaan hari ini. Kalau tema pada hari ini adalah merayakan perbedaan untuk memupuk semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini pada saat kita merayakan dalam konteks pembelajaran di SMP SMA Yos Metro ini, saya persempit dalam suatu komunitas kita, karena kebangsaan suatu bangsa tentu juga akan dimulai dari entitas atau kelompok yang lebih kecil, entah itu keluarga, entah itu kita sebagai bagian dari bangsa yang hidup di dalam komunitas sekolah Yosudarso Metro ini. Maka kita akan melihat di dalam suatu entitas atau kelompok sekolah kita, bagaimana perbedaan itu bisa kita rayakan sehingga apa yang menjadi dikatakan visi dan misi yang telah dirumuskan itu sungguh bisa terlaksana. Misi utama dari sekolah kita adalah tentu di dalam rangka proses pembelajaran, dalam mempersiapkan diri kita semua, anak-anak, untuk baik hidup yang bermutu pada saat ini maupun juga ke depan, sehingga bukan hanya ke depan supaya kalian bermutu, tetapi juga pada saat ini juga harus bermutu. Pendidikan, proses pendidikan tentu tidak hanya berpikir ke depan, ya benar, tetapi juga harus kelihatan di dalam suatu gerak langkah pada saat ini, sehingga tidak cukup mengatakan yang penting nanti aku ketika dewasa aku berhasil. Bukan hanya itu, tetapi juga harus nampak di dalam kehidupan saat ini. Generasi muda kalian bukan hanya generasi masa depan, tetapi juga generasi saat ini yang juga harus memaknai hidup pada saat ini. Tidak hanya ditarik untuk kamu itu untuk masa depan nanti 10 tahun ke depan. Bukan hanya itu, memang benar. Nanti estafet kepemimpinan atau pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku sosial akan Anda pegang. Tetapi juga harus saat ini eksis, harus diperhitungkan sebagai orang muda. Dan ini menjadi gerakan kita semua. Nah, sebagai orang yang hidup di dalam suatu komunitas
pembelajar, kita semua ada di dalam komunitas pembelajar, baik itu para guru, pendidik dan kependidikan, baik para siswa, baik para pengurus, semua ada di dalam suatu kerangka komunitas pembelajar. Sehingga dalam kesadaran demikian memang perbedaan, aneka macam perbedaan yang ada, aneka macam warna yang ada, ini sangat indah untuk diperkembangkan dan disyukuri. Karena dengan demikian, apa yang kita lakukan di dalam suatu proses pembelajaran ini akan mengandaikan penghargaan pribadi-pribadi yang harus diperhatikan masing-masing. Tidak hanya cukup perbedaan itu dipersatukan dan diandaikan bahwa kalian itu harus dijejeli dengan sesuatu pengetahuan yang sama. Bukan. Harus mengandaikan adanya suatu penghargaan terhadap keunikan masing-masing. Dan inilah proses pembelajaran yang bukan hanya soal pengajaran. Kalau suatu pembelajaran bukan pertama-tama itu merupakan suatu penyampaian materi, apakah pada akhir semester materinya itu sudah tuntas atau belum, sudah selesai diajarkan atau belum, bukan pertama-tama itu, tetapi lebih menekankan kepada suatu prosesnya. Bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Materi selesai semua diajarkan, tetapi tidak nyantol, tidak nyentet, tidak ada di dalam diri kita. Atau kalau orang hanya sampai kepada suatu orientasi hasil, seringkali orang hanya sampai kepada suatu orientasi hasilnya seperti apa. Apalagi kalau hasilnya diukur dengan prestasi angka. Prosesnya tidak diperhatikan. Sehingga kalau proses tidak diperhatikan, bagaimana upaya sekolah supaya nanti umpamanya hasil ujiannya itu nilainya baik, sehingga aneka macam cara dilakukan, yang penting angkanya baik, sehingga orang akan menghargai karena angkanya tinggi. Tidak diperhitungkan bagaimana proses untuk mencapai angka itu. Kalau tidak diperhitungkan prosesnya, sangat mungkin orang hanya mengejar angka dan kecurangan yang dilakukan. Tidak ada gunanya. Nama yang akan muncul hanya nama sesaat, karena outputnya atau outcome-nya kalian nanti setelah lulus tidak ada apa-apanya. Meskipun angkanya tinggi, tetapi tidak ada apa-apanya. Itu kalau hanya mengejar suatu materi atau tujuannya saja, tujuan akhir yang apalagi kalau diukur dengan angka. Prosesnya itu penting, maka kalian perlu untuk proses belajar yang baik, sehingga tidak pertama-tama belajar untuk lulus. Ya, belajar untuk lulus sehingga mulai pertengahan semester ganjil itu sudah mulai try out terus supaya nanti ujiannya baik. Bukan itu yang utama, bukan itu, tapi proses belajar kami supaya sungguh-sungguh mengerti. Bukan pertama-tama apanya, tetapi bagaimananya kita akan memproses diri kita yang sungguh-sungguh mempunyai perbedaan-perbedaan aneka macam kemungkinan yang ada. Sehingga dengan cara demikian, sebagai komunitas pembelajar, kita masing-masing baik guru maupun siswa diajak untuk aktif. Ya, aktif. Kalian mempunyai suatu keunikan sendiri-sendiri. Daya tangkap dan juga
minat yang berbeda-beda. Kemudian juga ada aneka macam kemungkinan yang bisa diangkat untuk suatu proses keberhasilan. Maka para siswa kalian juga harus jangan sungguh-sungguh tergantung kepada guru. Harus mempunyai suatu dinamika dalam dirimu sendiri untuk suatu pengembangan. Berani untuk eksplorasi, berani untuk mencari terus. Ini sebagai komunitas pembelajar. Tentu para guru diharapkan sungguh-sungguh bisa menjadi mitra, menjadi fasilitator untuk suatu proses yang demikian. Maka ini menjadi suatu komunitas. Tugas guru memang bukan untuk mentransfer ilmu, bukan hanya itu. Seakan-akan hanya transfer orang yang tugasnya mentransfer ilmu. Enggak. Kalian pasti mempunyai sesuatu potensi yang besar yang bisa dikembangkan, yang mungkin pada saatnya gurumu belum tahu. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Sehingga bisa berkembang. Dan dalam pendampingan nanti sangat mungkin Bapak Ibu gurumu tahu, ini ya, ditemukan sesuatu yang indah, yang bagus, yang benar itu dalam diri anak didik. Nah, ini merupakan suatu penghargaan dan cara kita menghidupi aneka macam kemungkinan yang ada, aneka macam warna di dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita sangat mungkin. Sehingga kalian bisa membangun suatu ilmu pengetahuan, didampingi, difasilitasi oleh para guru, ditemani oleh para guru, membangun ilmu pengetahuan sendiri, dan para gurumu sungguh bisa, kalau bisa menangkap apa yang bisa kamu temukan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Dan sangat mungkin suatu saat kamu menemukan sesuatu ilmu dan membangunnya. Ilmu itu yang mungkin tidak sesuai dengan kurikulum, tak penting. Bisa sangat mungkin orang membangun sesuatu yang mungkin tidak diketemukan di dalam kurikulum. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ada, warna-warni yang ada di dalam diri kita, yang semestinya kita angkat, kalian angkat, dan para guru menangkap itu, sehingga ini menjadi suatu komunitas yang hidup. Diharapkan sungguh-sungguh menjadi suatu komunitas pembelajar yang saling memperkembangkan. Kita menghidupi sekolah yang demikian. Maka jangan merasa puas dengan apa yang ada di dalam kurikulum. Berkembanglah terus, dan tentu juga Bapak Ibu gurumu mempunyai pengalaman. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu guru tidak mempunyai pengalaman. Mereka hidup lebih dahulu, lebih mempunyai suatu pengalaman yang panjang, sehingga dalam proses pendampingan, memfasilitasi perkembanganmu, memang mereka mempunyai profesionalitas sendiri. Ya, jangan diabaikan mereka. Tetapi dalam dirimu sendiri harus mempunyai suatu semangat untuk suatu perkembangan yang lebih maksimal. Aktif harus dikembangkan. Siswa yang aktif harus berkembang. Dan inilah colorful yang ada di dalam dirimu sendiri, dalam diri komunitas kita. Warna-warni yang ada di dalam diri kita, supaya sungguh-sungguh terakomodasi untuk suatu perkembangan kita semua. Jangan takut berbeda. Jangan takut bahwa kamu mempunyai suatu keunikan yang akan dikembangkan, ditonjolkan. Tidak apa-apa, karena memang kalian berbeda, ada keunikannya. Jangan takut untuk menyatakan, aku mampu di dalam bidang tertentu. Aku menemukan kemampuan di dalam ilmu tertentu, dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Jangan takut untuk tonjolkan itu. Dan
minta kepada Bapak Ibu gurumu untuk mendampingi perkembangan itu. Apa yang secara khusus itu apa? Nah, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dengan merayakan perbedaan ini, dengan merayakan keunikan masing-masing di dalam diri kita, maka proses pembelajaran ini sungguh-sungguh tidak hanya klasikal, bersama-sama, dan standarnya bersama, tetapi sungguh-sungguh harus sampai menyentuh kepada suatu penghargaan terhadap pribadi-pribadi. Saya berharap memang semua gurunya mengenal satu persatu, bukan hanya namanya, tetapi siapakah kamu itu dengan segala potensi yang ada, dengan segala kelemahan yang ada, sehingga sebagai mitra, sebagai fasilitator, para guru akan sungguh-sungguh menyentuh secara pribadi. Memang saya tahu bahwa ini bagi para pendidik tidak begitu mudah, tapi inilah seni untuk mendampingi orang-orang muda ini, sehingga kita berharap sentuhan-sentuhan pribadi karena perbedaan ini sungguh-sungguh ditonjolkan, diperhatikan di dalam proses belajar mengajar ini. Kalau ini juga dilakukan sebagai guru, kemitraan, dan sebagai fasilitator dalam proses perkembangan, tidak hanya didukung, mengandalkan diri sebagai guru yang pakar. Ada guru yang pakar tetapi tidak bisa menjadi mitra, tidak bisa menjadi fasilitator perkembangan anak. Mungkin baik kalau orang yang hanya menganggap sebagai pakar, yang tidak bisa menjadi mitra, tidak bisa menjadi fasilitator, salah jalan untuk menjadi guru. Bukan profesi guru yang mungkin dihidupi. Pakar, pintar, memang kita bisa mengakui. Tapi kalau tidak bisa sungguh-sungguh menjadi mitra dari suatu proses perkembangan, tidak bisa menjadi fasilitator dari proses perkembangan anak-anak, mungkin perlu bertanya, barangkali kepakarannya itu bisa dihidupi, bisa dilaksanakan, bisa dikembangkan bukan sebagai seorang guru. Nah, ini saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kebersamaan kita, sehingga kita berharap bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam komunitas kita itu sungguh menjadi suatu kesempatan bagi kita memperkembangkan diri kita semua. Kita menghidupi suatu komunitas pembelajar yang semua mengandaikan suatu perkembangan bersama. Untuk itu, pertama kita syukuri kalau kita mempunyai perbedaan-perbedaan yang akan kita kembangkan, dan kita saling mendukung. Kalau ada teman, saudara, guru yang mempunyai kemampuan yang akan dikembangkan, kita dukung, sekaligus menantang kita secara pribadi. Temukan apa yang ada di dalam dirimu yang pantas dikembangkan. Dan dengan demikian, kita sebagai bagian dari bangsa, kita bisa memupuk semangat kebangsaan kita di dalam dimulai dari komunitas kita sebagai pembelajar. Kita mohonkan rahmat dalam kesempatan